tunduk. Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, hari ini meskipun cuaca sebenarnya mendukung untuk tarik selimut lagi gitu ya, tapi bersyukur kepada Tuhan karena punya kerinduan ya, kita punya kerinduan untuk datang dan memuji, memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa semua bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kita satu kesempatan yang baik. Amin. Apa kabar saudara? Haleluya. Sedih sekali rasanya ya. Kita semua ada puji Tuhan luar biasa, kabar baik, harusnya seperti itu. Sekali lagi, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kita sudah sampai di bulan yang kedua. Artinya satu bulan kita sudah melewati ya, sudah melewati yang namanya tahun yang baru ya. Dan hari ini tepatnya tanggal 1 kita memasuki bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Dan kita percaya kalau sebulan yang lalu Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati setiap kita. Kita percaya juga bulan ini kita akan mampu untuk lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan semuanya kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita untuk kita boleh masuk dan untuk kita boleh terima setiap janji-janji kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, di bulan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menjadikan Kristus sebagai pusat daripada hidup kita. Dan di bulan ini kita terus belajar tentang satu tema yang sama, di mana kita sama-sama belajar, saudara yang terkasih, bagaimana sepenuhnya kita memprioritaskan Tuhan, bagaimana sepenuhnya kita menjadikan Tuhan sebagai pusat daripada hidup kita. Karena masih banyak setiap orang percaya, saudaraku yang terkasih, tentunya percaya kepada Yesus, tetapi belum tentu menjadikan Tuhan sebagai pusat kendali dalam hidupnya. Demikian pula banyak pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani Tuhan, sudah melayani Tuhan, mungkin sudah kemana-mana untuk melayani Tuhan, sudah viral, tapi belum tentu juga ia mempusatkan, ya, menjadikan Kristus sebagai pusat daripada kehidupannya. Itulah sebabnya tema ini sangat penting untuk mengawali tahun, ya. 1 bulan, 2 bulan kita belajar ke depan, saudaraku yang terkasih, tentang bagaimana setiap orang percaya menjadikan Kristus sebagai pusat daripada kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, mari kita buka sama-sama dulu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sampai 20 saja. Ya, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara yang terkasih, kita baca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, yaitu jemaat. Ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia,
dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ada amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya, di dalam pasal ini, di dalam temanya diberikan adalah keutamaan Kristus. Kenapa Kristus itu adalah terlebih utama di dalam kehidupan kita? Kenapa Kristus itu menjadi sesuatu yang harus diikuti, harus diteladani, dan kenapa Kristus itu harus menjadi prioritas utama? Apa sih keunggulannya? Apa sih ya keutamaan daripada Kristus? Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Ini adalah sesuatu yang dimana setiap orang percaya menjadi satu keharusan di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat sesuatu, ya, kita sering melihat satu sistem tidak berfungsi dengan baik, bukan karena komponennya rusak, saudaraku yang terkasih, tapi karena pusat kendalinya terkadang bermasalah, ya. Pusat kendalinya bermasalah. Tubuh yang sehat, saudara yang terkasih, bergantung pada kepala yang memberi arah. Ya, bagaimana kalau tubuh ini tidak punya kepala? Ya, nabrak sana, nabrak sini. Itulah sebabnya pentingnya tubuh itu punya kepala. Jangan mentang-mentang tubuh itu lebih besar dari kepala. Ya, jadi anggap enteng. Ya, itu kepala. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh yang sehat, meskipun tubuhnya bugar, tubuhnya sehat, tubuhnya besar, tubuhnya kecil, saudara, semua tergantung dengan kepala. Kalau tidak ada kepala, maka ya gelaplah seluruh tubuh itu. Nah, demikian juga hidup rohani kita. Masalah terbesar manusia bukan kekurangan aktivitas rohani, saudara yang terkasih, melainkan kehilangan pusat kendali daripada hidup. Aktivitas rohani mungkin banyak, ya, saudara yang terkasih. Kita ada komsel, kita ada pria, kita ada wanita, kita ada pemuda. Aktivitasnya, saudara yang terkasih, ada ibadah umum dan mungkin hal-hal yang lain, ucapan syukur, doa. Aktivitas rohani kita tidak kekurangan. Tetapi saudaraku yang terkasih, yang menjadi masalah adalah ketika kita kehilangan pusat kehidupan kita. Nah, saudara, jemaat di Kolose menghadapi ajaran, ya, di jemaat di Kolose ini menghadapi satu ajaran yang dimana, ya, ada orang-orang, ada ajaran-ajaran yang mencoba menempatkan Kristus sejajar dengan hal-hal yang lain, ya, seperti apa? Filsafat, tradisi, dan kuasa-kuasa rohani. Ya, Kristus disejajarkan dengan hal-hal yang lain yang dianggap seperti biasa saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat di Kolose ini dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran budaya, ya, dan lingkungan-lingkungan setempat, bahkan mungkin dengan agama-agama yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, menanggapi hal ini, Rasul Paulus tidak berdebat panjang, ya. Rasul Paulus tidak mengambil satu waktu untuk berdebat dengan mereka yang ada di sana. Tetapi Paulus, ya, langsung meninggikan yang namanya Yesus. Ia menegaskan bahwa Kristus bukan salah satu dari pusat, melainkan satu-satunya pusat kehidupan. Ada amin? Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Kristus bukan salah satu pusat daripada hidup kita, tetapi satu-satunya pusat daripada hidup kita. Kalau ada orang mengatakan, saudara, bahwa pusat hidup saya adalah pekerjaan saya, adalah rumah tangga saya, adalah usaha saya, adalah uangnya saya, adalah hartanya, adalah jabatan saya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, semua itu tidak akan berarti kalau bukan Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Amin. Amin. Ya, seberapa hebat kita, pelayanan kita, kalau bukan Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita, saudara, semua akan sia-sia. Itulah sebabnya ada banyak orang yang kecewa ikut Tuhan. Karena apa?
karena mereka hanya ikut-ikutan, tidak mau masuk dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya banyak orang yang kecewa ikut Tuhan. Ya, sehingga banyak yang mundur ikut Tuhan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, dalam Kolose kita diajar yang melihat kembali siapa Kristus sebenarnya dan mengapa hidup orang percaya tidak dapat dijalani dengan benar jika Kristus tidak ditempatkan di pusat kehidupan. Ya, hal yang pertama saudaraku yang terkasih, ini adalah alasan utama Paulus kenapa ia harus menjadikan Kristus sebagai yang utama di dalam hidup ini. Saudara, Kristus adalah pusat asal kehidupan manusia. Kalau kita baca di dalam Kolose tadi, saudaraku yang terkasih, itu menegaskan bahwa apa? Kristus ini adalah pusat asal daripada kehidupan manusia. Kita ini berasal dari Kristus. Kristus itu adalah sumber kehidupan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan, saudara yang terkasih, apa jadinya kita? Ya, saudara, ia mengatakan begini, karena di dalam Dia, inilah yang menjadi kunci daripada kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Artinya saudara, di dalam Kristus ia menciptakan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dia menciptakan di dalam dirinya segala sesuatu. Artinya dunia ini ada di dalam hidupnya. Dia ciptakan segala sesuatu. Di dalamnya diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Saudara yang terkasih, baik singgasana, baik kerajaan, artinya baik singgasana, baik jabatan, saudara yang terkasih, maupun kerajaan, baik pemerintah, ya, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Oleh siapa? Kristus. Oleh Kristus. Dikatakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bahwa ternyata Kristus adalah sumber asal daripada kehidupan. Kristus itu adalah pencipta di dalam hidup kita. Ia adalah pusat kendali di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan tadi katakan jelas, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, itulah sebabnya kenapa kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat daripada hidup kita. Karena Paulus menyatakan begini, Paulus menyatakan dengan tegas bahwa segala sesuatu ada karena Kristus. Saudara, ada karena Kristus. Amin. Amin. Dunia ini ada karena Kristus. Ada amin. Amin. Ya, segala sesuatu makhluk hidup, semua dunia, planet, galaksi ini ada karena Kristus. Tanpa Kristus, seluruh kehidupan tidak akan pernah. Amin. Ya, Paulus menegaskan demikian supaya setiap orang-orang yang percaya, ya, yang ada di jemaat di Kolose itu percaya bahwa apa yang mereka pegang, ya, adalah luar biasa adanya. Oleh sebab itu mereka tidak boleh beralih kepada hal-hal yang lain. Jangan menjadikan hal-hal yang lain menjadi pusat hidup mereka, dan jangan menyamakan Kristus dengan hal-hal yang lain, karena Kristus tidak bisa disamakan oleh apapun. Amin. Amin. Ya, dengan apa kita menyamakan Tuhan? Tidak ada, saudaraku yang terkasih. Tidak bisa menyamakan Kristus dengan apapun, apalagi dengan patung. Ya, oleh sebab itu saudara yang terkasih, ia layak. Dikatakan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kalau bayangkan saudara yang terkasih, apa yang terlihat ini ada, apa yang tidak terlihat ada, dan semua itu diciptakan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, artinya Kristus bukan bagian dari ciptaan. Kristus bukan diciptakan. Kristus bukan dibuat. Ya,
bukan bagian dari ciptaan Allah, tetapi dialah Allah yang menciptakan. Dialah penciptanya. Ya. Melainkan Ia adalah sumbernya. Kebenaran ini menolong kita, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan ini menolong kita untuk apa? Untuk kita bisa memahami bahwa hidup kita bukan terjadi secara kebetulan. Adakah manusia ini terjadi secara kebetulan? Saudara tiba-tiba ada, ya, tiba-tiba besar, ya. Adakah semua ini kita kemudian waktu kemarin gak ada Pak Eko, tiba-tiba ada Pak Eko? Contoh seperti itu. Saudaraku yang terkasih, kita ini tidak ada secara kebetulan. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa saudara, ya, di dalam kandungan ibu Dia menyusun, Dia merajuk kita, saudaraku yang terkasih. Ya, keberadaan kita ada di dalam rencana dan kehendak Kristus. Ya, Dia yang menyulam kita. Dikatakan demikian di dalam rahim. Bahkan sebelum kita lahir, ya, Dia sudah merencanakan yang terbaik dalam hidup. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, maka berbahagialah kalau hari ini kita belajar tentang kebenaran ini. Karena apa? Kita mengetahui siapa yang menjadi kendali dalam hidup kita. Ya, kenapa? Saudara yang terkasih, karena Kristus adalah pusat kehidupan, asal daripada kehidupan. Ya, kalau saudara boleh bertanya, dari mana asal hidup saya? Dari mana saya? Maka jawabannya adalah itu dari Tuhan, dari Kristus. Saudara bukan dari orang tua saudara, ya. Saudara bukan dari nenek moyang, bukan. Saudara bukan dari siapa-siapa, tetapi dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan yang bisa pegang kendali dalam hidup. Ya, saudara yang terkasih, oleh karena itu hidup harus berpusat kepada Kristus. Dimulai dari apa? Ya, kehidupan yang berpusat kepada Kristus dimulai dari pengakuan kita. Ya, pengakuan kita bahwa hidup ini berasal dari Dia dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Bilang kiri kanan, hidup ini dari Kristus. Hidup ini dari Kristus. Ya. Tidak ada dari lain. Ya. Bilang dalam dirimu, saudara yang terkasih, katakan, hidupku dari Kristus. Hidupku dari Kristus. Ya. Karena apa? Tidak ada kehidupan dari yang lain. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Siapakah yang bisa memberi hidup ini bagi setiap kita? Siapakah yang bisa memberi satu kehidupan sampai hari ini kita ada dalam kondisi baik dan sehat? Itu yang perlu kita tanyakan dalam hidup kita. Ya, saudara ada tidak secara kebetulan. Kesehatan saudara bukan secara kebetulan. Kehebatan saudara bukan secara kebetulan. Jabatan saudara bukan secara kebetulan. Ya, tetapi Tuhan sudah rancang jauh sebelumnya bagaimana kehidupan kita. Hari-hari ini saudara yang terkasih, yang paling penting dalam kehidupan kita, ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita, pertama harus dimulai dari pengakuan bahwa saya hidup dari Kristus. Amin. Ya, kita harus mengakui bahwa Ia adalah asal daripada kehidupan. Jika Kristus adalah sumber kehidupan kita, maka saudaraku yang terkasih, tidak ada satu aspek apapun dari hidup ini yang boleh dijalani, ya, tanpa melibatkan Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jika saudara percaya bahwa Kristus adalah asal sumber kehidupan saudara, saudara percaya? Amin. Saudara percaya? Amin. Kurang tegas. Saudara percaya? Amin. Nah begitu, akhirnya jangan ragu-ragu kalau amin. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber atau sumber asal daripada kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, kalau kita percaya, maka saudara, saya mau sampaikan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap kegerakan hidup kita. Tidak ada alasan untuk kita
tidak melibatkan Tuhan dalam usaha kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun yang kita lakukan, tidak ada alasan untuk engkau tidak melibatkan Tuhan. Selalu harus libatkan Tuhan. Amin. Amin. Ketika engkau bekerja, sebelum engkau jalan, libatkan Tuhan dalam pekerjaan, di dalam pelayananmu, di dalam hidupmu, bahkan kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, selalu libatkan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak libatkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hidup saudara. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih, hal yang kedua, ketika kita belajar tentang firman Tuhan ini, saudara yang terkasih, ini adalah hal yang luar biasa. Pertama, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Artinya apa? Ia sumber atau ia asal dari hidup kita. Ia adalah asal, kita berasal daripadanya. Nah, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan selanjutnya menjelaskan, saudara yang terkasih, dikatakan begini di dalam sana, ya, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ayat firman selanjutnya, kalimat selanjutnya, dan untuk siapa? Dia. Untuk Dia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada tujuan lain saudara diciptakan, ya. Tidak ada tujuan lain bahwa saya dan saudara diciptakan untuk orang lain, tidak. Tapi saudara diciptakan, ya, tujuannya hanya semata-mata untuk siapa? Untuk siapa? Kristus. Untuk Dia, untuk Kristus. Jadi Dia menciptakan saudara, dan Dia juga memiliki satu tujuan, menciptakan kita bukan untuk orang lain. Ya, saya tidak menciptakan sesuatu untuk orang lain. Ya, seandainya saya menciptakan segala sesuatu, saya menciptakan manusia, misalnya contoh, saya tidak akan menciptakan manusia itu untuk orang lain. Tapi saya akan menciptakan supaya ia datang kembali kepada saya dan menjadi pelayan, menjadi penolong, menjadi sahabat. Itu kan yang paling luar biasa. Ya. Demikian Tuhan, saudaraku yang terkasih, dikatakan apa? Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia juga. Ya, Dia bukan untuk siapa-siapa. Saudara ini bukan untuk siapa-siapa. Ya. Tujuan kita hidup dalam dunia ini bukan untuk siapa-siapa. Maka itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan, segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Paulus melanjutkan, saudaraku yang terkasih, di dalam jemaat Efesus yang sedang kontradiksi, yang pada waktu itu dengan pengajar-pengajar atau dengan ajaran-ajaran yang lain, ya, dengan ajaran-ajaran filsafat, mencoba memasukkan segala sesuatu dengan akal dan pikiran. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus melanjutkan bahwa segala sesuatu bukan hanya diciptakan oleh Kristus, tetapi tujuannya adalah untuk Kristus. Maka saudara hidup bukan untuk diri sendiri. Saudara hidup bukan untuk hal-hal yang lain. Kita semua hidup bukan untuk siapa-siapa, tetapi kita semua hidup tujuannya hanyalah untuk Tuhan. Ya, ini berbicara tentang tujuan akhir daripada hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dunia mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah kesuksesan, betul? Tujuan hidup adalah bagaimana hidup rasa nyaman, bagaimana hidup ini di dalam akhir hidup nanti kita merasakan keamanan, kenyamanan, menikmati. Betul, saudaraku yang terkasih, dunia menggambarkan hal itu. Dunia menjanjikan hal itu. Ya, bahkan mungkin, ya, tujuan daripada akhir daripada hidup manusia dunia ini adalah butuh namanya pengakuan. Wow, dia hebat ya. Wow, dia luar biasa ya. Saudaraku yang terkasih, ya, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa tujuan hidup yang sejati
adalah untuk memuliakan Kristus. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan ya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada hal lain. Dan sebabnya firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, Tuhan pernah berkata begini, kalau tidak ada manusia yang menyembah Tuhan, batu-batu ini pun bisa menyembah Tuhan. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Kalau seandainya manusia itu sudah tidak tahu diri lagi, ya, ibarat kata kasarnya seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup akan kehilangan arah ketika Kristus hanya dijadikan sebagai satu sarana untuk mencapai keinginan pribadi. Atau saudara yang terkasih, hidup ini akan stuck, hidup ini akan kehilangan arah ketika Kristus hanya sebagai pajangan dalam hidup kita. Oleh sebab itu banyak orang yang kehilangan arah, tidak tahu arah tujuannya untuk apa. Untuk apa kita hidup dalam dunia ini? Gak tahu, saya juga bingung. Pokoknya habis gelap terbitlah terang. Ya, habis gelap terbitlah terang, besok gelap lagi, terang lagi. Pokoknya begitu teruslah. Apa tujuan hidup? Gak tahu juga. Pokoknya jalani aja hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang percaya harus tahu tujuan hidupnya untuk apa. Amin. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan mungkin berkata, apa tujuan kita melayani Tuhan? Atau yang penting debu, yang penting bunyi semuanya. Ya, orang-orang bisa nyanyi dengan baik. Puji Tuhan, saya senang Pak. Penting orang bisa mengikuti, bukan untuk kesenangan diri kita. Ya, saya senang menghibur orang dengan suara. Dan saudara, ibaratnya kalau saya WL Pak, waduh semuanya bergelantungan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya ini semua kesenangan pribadi. Apakah ada dari kita yang datang ke dalam ibadah ini hanya untuk kesenangan pribadi? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita memiliki satu tujuan untuk kesenangan pribadi, maka saya mau katakan banyak orang yang tidak akan datang ke gereja. Ya, karena sedikit orang yang mencari kesenangan untuk memuliakan Tuhan, tapi banyak orang yang mencari kesenangan pribadi. Di antara kita, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu hati kita. Kita datang untuk apa? Kita datang untuk memuliakan Tuhan, atau kita hanya datang sebagai rutinitas, atau kita hanya datang karena apa? Takut dibilang bukan orang percaya. Tapi kalau tujuan kita datang di dalam ibadah ini adalah untuk memuliakan Tuhan, maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu saudara adalah orang yang paling berbahagia. Ya. Itulah sebabnya banyak orang kecewa, bahkan orang pindah-pindah gereja. Kenapa? Karena ia hanya untuk mencari kesenangan pribadi. Di sini nggak senang, mungkin di sana senang. Di sini nggak senang, mungkin di sana senang. Dia pindah. Dia tidak berpikir bahwa sebenarnya yang tidak senang adalah diri. Gereja mah fine saja. Ya, gereja tidak ada masalah dengan dirimu, tapi dirimu ada masalah dengan gereja. Nah, orang-orang yang seperti ini, saudara, adalah orang-orang yang mencari kepuasan sendiri. Ya, kenapa? Karena tidak berpikir bahwa apa? Semua di mana-mana Tuhan Yesus itu ada. Amin. Saya mau katakan, saudara, saya mau tanya kepada saudara, apakah di tempat ini Yesusnya berbeda dengan tempat yang di sana? Ya? Apakah di tempat ini Yesusnya berbeda, firman-Nya berbeda, Yesusnya yang kita sembah berbeda dengan orang-orang yang ada di sana? Ya, apakah di tempat ini, gedung yang kecil ini, saudara yang terkasih, dengan gedung yang besar, Tuhannya beda? Apakah ruangan yang ber-AC dan yang tidak ber-AC, Tuhannya beda? Tidak.
kembali sekali lagi hanya untuk mencari kepuasan, hanya untuk mencari tujuan akhir hidupnya adalah supaya dia senang. Tapi saya mau katakan, kita yang ada di dalam ini, kita yang menjadi jemaat di GP Kabar Baik, carilah Tuhan karena engkau ingin memuliakan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan akhir hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Tidak ada tujuan lain. Ya, hidup ini akan kehilangan arah, saudara. Tanpa Kristus engkau tidak punya tujuan dalam hidup ini. Bagaimana orang yang hidup tanpa tujuan? Bapak ibu saudaraku yang terkasih, ada istilah hidup segan mati apa? Nah, hidup juga segan, ya, mati juga nggak mau nggak, ya. Maka saudaraku yang terkasih, berkatnya juga mau nggak, ya. Segala sesuatu yang dikerjakan juga mau nggak, ya. Datang ke gereja juga mau nggak. Melayani Tuhan juga mau nggak. Ya, sehingga apa? Kehidupan kita menjadi stuck. Maju enggak, mundur juga enggak, bingung. Ya, jadi patung. Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya bukan lagi apa yang aku inginkan. Harusnya ketika kita tahu ini bukan lagi apa yang aku inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Tanyakan diri saudara, apa yang Tuhan inginkan. Bilang pada diri saudara, apa yang Tuhan inginkan. Ya? Ini akan menjadi pertanyaan bagi kita. Bukan lagi apa yang aku mau Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup. Apa yang Tuhan inginkan aku lakukan dalam hidup ini. Hal yang terakhir, Bapak saudaraku yang terkasih, ya, firman Tuhan berkata, dia tadi katakan dalam ayat 18, dikatakan demikian, ayat 18. Ialah kepala, yaitu jemaat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang saya sampaikan tadi. Ya, tubuh tanpa kepala tidak akan ada artinya. Tidak akan ada artinya. Tubuh itu akan kehilangan arah. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu pusat itu adalah di kepala. Saudaraku yang terkasih, Kristus adalah kepala. Kristus bukan hanya saja pusat penciptaan dan tujuan hidup. Coba bayangkan saudara, dikatakan tujuan bukan Kristus itu bukan saja asal kehidupan kita, bukan juga hanya sekedar tujuan hidup kita, tetapi ia juga adalah pusat kendali. Artinya apa? Dia adalah pengendali daripada hidup kita. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, segala sesuatu kita pikirkan betul. Ya, mau kemana hidup kita? Kepala ini yang berpikir betul. Apa tangan yang berpikir? Atau kaki yang berpikir? Coba saudara berpikir. Coba buat dulu tangannya berpikir, bisa? Ya, tapi kepala yang memikirkan kemana kita akan melangkah. Kepala yang memikirkan bagaimana besok, bagaimana ke depan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, kita harus jaga. Coba kalau kita lihat dengar orang sakit saudara, ya, kenapa stroke, kenapa begini? Oh, pecah. Semua ada di bagian apa? Kalau kepalanya bermasalah, semua bermasalah, nggak gerak yang lainnya. Ya, amin. Nah, jangan sampai semua ini kita semua dalam sehat-sehat, amin. Kita semua sehat. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya dikatakan begini. Kristus itu sebagai kepala jemaat, Kristus itu menentukan arah kemana jemaat dibawa. Ya, sama saudaraku yang terkasih, Kristus itu menunjukkan arah bagaimana kita menjadi bertumbuh, bagaimana kehidupan daripada gereja. Tanpa kepala tubuh tidak dapat hidup dan berfungsi sama sekali. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan,
Gereja yang sehat bukan diukur dari banyaknya satu kegiatan pelayanan, tetapi dari sejauh mana Kristus benar-benar memimpin hidup kita. Ya, orang Kristen, saudaraku yang dewasa rohani, orang Kristen yang menjadikan hidupnya sebagai pusat menjadikan Kristus sebagai pusat hidup, bukanlah orang Kristen yang wah luar biasa. Ya, pelayanan di sana, pelayanan di sini, kesana dan kemari, hebat. Atau satu pelayanan yang tidak pernah absen. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bukan juga yang sering absen. Tidak juga demikian. Bukan juga yang selalu setia ibadah, bukan juga yang selalu tidak setia ibadah. Ya, tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, hidup ini ditentukan sejauh mana Kristus benar-benar memimpin kehidupan kita. Ya, karena Dia penentu arah dari hidup kita. Kita ini, saudaraku yang terkasih, adakah kita pernah mengatakan bahwa saya mau seperti ini, tapi ini yang terjadi? Betul? Ya, saudara mungkin banyak lulusannya ini, ya, tamatan STM, kok jadi pendeta, kan begitu? Arahnya berbeda. Ya, tata boga, ya, misalnya jadi petani. Kita nggak pernah tahu. Saya maunya seperti ini, tapi Tuhan tunjukkan ini. Ya, hanya orang-orang tertentu yang misalnya tahu apa yang menjadi tujuan dari hidupnya, itu yang dikerjakan. Tapi sebenarnya apa sih? Kita mau begini, ini yang terjadi. Kita mau lakukan ini yang terjadi. Pernah nggak saudara alami ini? Ya, seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang sudah kita capai. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada seperti teman-teman, contoh misalnya ada teman-teman kami, ya, sama-sama sekolah pendeta, ya, tapi akhirnya apa? Buka bengkel. Bukan berarti buka bengkelnya nggak baik, tidak. Kerja boleh, usaha boleh, tapi akhirnya kan jauh dari apa yang sudah dicapai. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, ya. Saya pikir kalau kita misalnya buka, taruhlah, ya, masak dan segala macamnya. Saudara yang terkasih, tentunya kita banyak jurusan-jurusan yang lain. Terkadang kita beda dalam hal. Tapi ini yang harus kita tentukan, arah di mana kita Tuhan itu arahkan. Saudara, berapa kali kita mungkin berpikir bahwa kita nggak mau pelayanan, kita jauh dari kehidupan itu. Ya, saya secara pribadi Tuhan, kalau bisa. Tapi Tuhan nggak bisa kita bawa, kita harus ada di situ. Kalau bisa kita menghindari sebuah pelayanan ini, tapi Tuhan tidak, harus lewat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang kita nggak mau hadir dalam, kita nggak mau hidup, kita nggak ada masalah, betul? Siapa yang mau hidup ada masalah? Nggak ada. Kita semua punya tujuan hidup supaya kita nggak ada masalah, fine-fine aja dalam hidup ini, betul? Tapi terkadang Tuhan bawa kita dalam masalah. Ya, apakah itu karena tujuan kita? Tujuan kita beda, tapi Tuhan bawa kita ke sana. Ya, terkadang Bapak Ibu Saudara, ya, hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, tidak pernah terpikir apa yang harus kita lakukan. Padahal kita sudah punya rencana-rencana yang luar biasa. Betul? Betul? Ya, setiap orang punya rencana-rencana yang luar biasa. Ya, tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam setiap rencana kita. Amin. Sehingga apa, di dalam setiap rencana kita tetap kadang kita menemui kegagalan. Kenapa Tuhan bawa kita seperti ini? Kenapa hidup kita jadi seperti ini? Ya, kenapa keadaan kita seperti ini padahal kita sudah rancang sedemikian rupa dengan baik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya,
Ini yang harus benar-benar kita pikirkan dalam hidup ini. Ya, artinya apa Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan ini? Itu membuktikan bahwa Tuhan itu mengatur arah hidup kita. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan berkata manusia merancang, Tuhan yang menentukan. Tidak boleh merancang sedemikian indahnya dunia ini. Tidak boleh merancang sedemikian indahnya, ya, masa depan kita. Tidak boleh merancang sedemikian cantiknya nanti pasangan kita, gantengnya pasangan kita. Ya, kok tiba-tiba yang ngomong kayak gini. Kan begitu. Saudara, kita nggak pernah tahu, tapi Tuhan arahkan kita. Sehingga pada waktunya kita mengalami hal itu, kita pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa berkata begini, Tuhan, kok gini, kok gini. Betul? Ya, kita hanya bisa kok begini padahal aku kok begini. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, coba pikirkan, apakah saudara tidak bisa melewatinya? Ya, saudara tetap mampu melewati sampai hari ini, betul? Sesulit-sulitnya hidup ini, sampai detik ini engkau masih mampu melewatinya. Amin. 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 Itu semua karena Tuhan yang membawa kita ke arah apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan, ya, kalau kita pikirkan secara tidak langsung, Ia adalah kendali dalam hidup kita. Ia adalah penunjuk arah di dalam hidup kita. Kemana arah yang Tuhan mau? Berkali-kali kita mau coba misalnya, ya, tinggalkan Tuhan. Ya, berkali-kali kita ada di dalam masalah. Ya, berkali-kali kita ada di dalam pergumulan yang berat. Sehingga ada lagu berkata, berkali-kali kau menolong. Ya, berkali-kali kita jatuh, tapi berkali-kali Tuhan juga menolong hidup kita. Saudaraku yang terkasih, ya, sudah paham sejauh ini. Saudara sudah paham? Amin. Sudah paham? Amin. Ya, sudah paham bagaimana Tuhan terus menyertai saudara? Ya, Tuhan menjaga saudara supaya saudara tidak patah hati. Tuhan jaga saudara supaya saudara tidak kecewa. Ya, coba bayangkan segala sesuatu yang disediakan oleh Tuhan setiap hari. Ya, yang siapkan segala kebutuhanmu di dalam peperangan. Ya, setiap hari kita berperang, setiap hari kita bergumul dalam hidup, tapi Tuhan siapkan bagi setiap itu. Tuhan sediakan segala sesuatu, Tuhan buka bagi kita segala sesuatu. Jadi saudara yang terkasih, ya, apakah Kristus sungguh-sungguh memimpin keputusan kita? Ya, atau kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri? Coba pikir Bapak Ibu Saudara, selama ini apakah kita hanya mengandalkan kekuatan kita, atau benar kita mengandalkan Tuhan dalam hidup? Apakah engkau mengandalkan kekuatanmu, kehebatanmu, atau engkau mengandalkan Tuhan? Kalau selama ini kita mengandalkan kekuatan kita, saudaraku yang terkasih, ya, lama-kelamaan engkau akan lelah, engkau akan kecewa, engkau akan jatuh, engkau akan jatuh dan tidak akan bangun. Ya, sehingga dikatakan apa? Aku terjatuh dan tak bisa bangun lagi. Itu kalau kita andalkan diri sendiri, itu kalau kita andalkan kekuatan kita. Ya, dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita andalkan Tuhan, ya, dikatakan berkali-kali dia jatuh, berkali-kali Tuhan menolong. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Kristus adalah arah daripada hidup kita. Jadi dari firman yang kita baca ada 3 penjelasan tegas
yang kita boleh terima pada hari ini? Kenapa kita menjadikan Kristus sebagai pusat daripada hidup kita? Apa sih keutamaan Kristus? Apa sih kelebihan daripada Kristus? Hal yang pertama, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk kita tahu bahwa hidup kita berasal dari Tuhan, berasal dari Kristus. Kita diciptakan, lalu kemudian tujuan hidup kita untuk apa? Untuk Dia pula, untuk Kristus itu sendiri. Dan arah hidup kita dan pemegang kendali dalam hidup kita adalah Kristus. Dialah yang memimpin kita. Oleh sebab itu, mari saudara yang terkasih, kita masuk dalam rencana Tuhan. Mari kita kembali menempatkan Kristus yang di pusat hidup kita, dalam pikiran kita, pilihan, dalam pilihan-pilihan kita, dalam setiap keputusan kita. Ya, jadikan Kristus menjadi hal yang utama. Ketika engkau memberikan keputusan, mengambil keputusan, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Bukan apakah ini menguntungkan saya atau tidak. Tetapi ketika kita ambil pilihan, katakan, tanyakan dalam, apakah ini menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan atau tidak. Ya, di dalam pelayanan kita, jadikan Kristus sebagai pusat daripada hidup kita. Biarkan Kristus menjadi arah daripada hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini dari kebenaran firman Tuhan ini, 1 bulan lamanya kita sudah lewati, ya, di tahun 2026 ini. Oleh sebab itu, saudara, kalau sampai dalam 1 bulan ini kita masih berpikir karena diri kita sendiri, andalkan kekuatan kita sendiri, saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita. Awal bulan ini, tanggal 1 Februari ini, Tuhan ingatkan kita untuk kita kembali berpikir dan kita mengambil satu keputusan untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Kalau kita menjadikan pusat, kalau kita menjadikan Kristus sebagai pusat daripada hidup kita, 3 hal tadi keutamaan, karena kita berasal dari Kristus, kita diciptakan oleh Kristus, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga diciptakan untuk siapa? Untuk Kristus. Dan yang ketiga, yang pegang kendali hidup ini juga adalah Kristus. Ya, dia pegang kendali loh, saudara yang terkasih. Ya, dia bisa saja kapan saudara meninggal, bisa tidak? Bisa, karena dia yang pegang kendali hidup ini. Ya, terserah Tuhan mau kasih kita panjang umur atau tidak, dia pegang semuanya. Saudara sudah merancangnya dengan baik, Tuhan bilang stop, selesai. Ya, saudara sudah punya rancangan-rancangan, oh sedikit lagi mulai jabatan segala macam, Tuhan bilang stop, tidak bisa dilanjutkan, selesai. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau dia pemegang kendali dalam hidup ini, maka mari kita renungkan dalam hidup ini. Mari kita mau jadikan Tuhan benar-benar sebagai pusat daripada hidup. Sehingga ketika kita beribadah dengan bersemangat. Kenapa? Karena kita datang untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ketika kita melayani bersemangat. Kenapa? Karena saya melayani untuk Tuhan, karena saya melayani untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya punya semangat, saya punya gairah. Ketika saya memuliakan Tuhan, nyanyi, saya punya semangat. Kenapa? Karena saya memuliakan Tuhan. Ya, bukan karena suara saya bagus, tapi suara saya apa adanya saja. Tapi Tuhan sudah senang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari saat ini biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala. Saya bilang setiap